Jadi ada saja celah atau cara yang bisa kita ambil ketika kita berada dalam kondisi yang tenang. Baru-baru saja juga ada bintang Korea yang bunuh diri lagi untuk kesekian kali. Kurang apa? Wajah cantik, popularitas ada, uang jelas berlimpah, tapi hidupnya tidak. Jadi apa yang membuat kita sebenarnya bisa tenang, tidak cemas? Apakah orang lain? Kalau ada cowokku aku tenang, atau kalau ada istriku aku tenang, benarkah gitu kan? Saya mau tanya, benar nggak? Tadi Pak Bayu mau dibawain istrinya tak malah cemas gitu kan? Jadi apakah orang lain membuat kita tenang? Karena sebenarnya cemas atau tidak cemas itu adalah kondisi pikiran. Jadi kalau kita mau tenang, bagaimana kita menenangkan? Bagaimana kita tidak cemas? Karena kondisi pikiran bukan keadaan yang membuat kita tenang, bukan orang lain yang membuat tenang. Isi pikiran kita lah yang membuat kita tenang. Jadi bagaimana caranya mengelola kecemasan? Dengan mengelola pikiran-pikiran kita. Dan pikiran kita itu hebat. Dia bisa belajar, namanya neuroplastisitas otak. Itu bisa belajar otak kita di kondisi growth. Jadi dia bisa terbiasa. Kalau dibiasakan overthinking, ya pasti akan menjadi orang yang pencemas. Tapi kalau otak ini dilatih untuk bisa relief, lega, tenang, ini akan mempengaruhi kondisi fisik kita. Makanya apa yang kita lakukan? Mengkondisikan pikiran, mengelola pikiran. Karena ketenangan itu ada di, karena kita tahu tapi bahwa kecemasan itu adalah kondisi pikiran. Jadi siapa yang bisa membuat kita tenang? Pikiran Sendiri, bukan keadaan. Toh COVID seperti ini ya ada saja orang yang sangat cemas nggak keluar rumah, tapi ada orang yang juga dengan santainya keluar rumah nggak pakai masker, nggak pakai apa-apa, malah kita yang lihat yang cemas gitu kan, yang takut lihatnya. Nah, jadi kondisi pikiran bukan keadaan, kondisi pikiran kita. Maka kita harus melatih dan mengelola pikiran kita supaya kita memiliki kondisi yang tenang dan kemudian happy, maka kita bisa berperilaku yang efektif. Banyak cara yang bisa kita lakukan, banyak teknik yang bisa kita lakukan. Tapi yang jelas kita harus menyadari dulu bahwa oh ini saya sedang overthinking, oh ini saya sedang tidak dalam kondisi yang stabil. Disadari, saya mau mengkondisikan diri saya dalam kondisi yang stabil dan tenang supaya saya bisa efektif. Karena kondisi pikiran, seringkali pikiran kita itu memang suka over gitu ya. Apa yang pikiran kita itu seringkali kita sudah menganggap sebagai suatu kenyataan. Ini yang membuat kita cemas juga. Maka tadi berpikir bahwa saya uang tinggal 10.000, anak saya 2, ada istri saya, 10.000 buat sehari besok pasti nggak cukup. Maka ketakutan, kecemasan. Lebih pada cemas ya. Kalau takut kan ada stimulus yang jelas. Ketakutan sudah energinya habis, akhirnya tidak berbuat apa-apa juga. Maka pikiran yang belum jadi ada, belum nyata, tapi sudah dianggap sebagai satu kenyataan, ini yang membuat kita terus berpikir. Ini yang membuat cemas, tapi maka ini juga bisa kita pakai untuk kita mengatasi kecemasan itu juga. Contoh nih, ketika saya ajak Bapak Ibu, teman-teman untuk membayangkan makanan ini, mangga muda. Ya, ini mangga muda ya, yang masih agak kuntil.
putih, agak kuning-kuning dikit gitu ya. Terus ada sambelnya itu, apa yang terjadi ketika membayangkan itu? Ya, airnya udah keluar gitu kan? Itulah pikiran kita. Kita baru mikir, kita sudah menganggap itu kenyataan dan kita sudah merespon. Kita baru mikir, belum kenyataan, kita udah deg-degan. Jadi menyatakan cinta itu deg-degannya bukan sekedar karena ada yang dicintai, karena ada kecemasan kalau ditolak, ya kan? Ada udah ditolak belum? Belum, tapi kayaknya kira bisa ditolak gitu ya. Jadi ini yang kita pakai. Kita hack lagi nih pikiran. Kita hack lagi pikiran ini. Karena pikiran menganggap bahwa itu adalah suatu kenyataan, kita harus memberi jarak antara pikiran kita dengan diri kita. Diberi jarak dan belajar untuk tidak overreaktif. Kita membayangkan bahwa pikiran kita ini adalah langit. Langit itu kan biru ya. Kalau malam ya nggak biru sih. Langit itu luas. Langit bisa menerima ketika ada hujan, badai, awan, mendung. Tapi nanti dia akan putih bersih lagi. Kita belajar untuk tidak overreaktif terhadap awan yang datang, mendung yang datang, petir yang memberikan. Karena kita tahu sebentar lagi itu tidak akan hilang. It shall pass through. Ini juga akan berlalu. Salah satunya seperti ini. Jadi kita memberi kalimat bahwa ketika kita jengkel dengan orang, seringkali kalimatnya apa? Bahasa Jawa, making jengkel, ya kan? Apakah dia jengkelnya terus? Nanti. Seringkali kita tidak memberi jarak dan memisahkan kenyataan. Kalau kita bilang kamu sedang jengkel, beda atau tidak? Beda ya. Itu kita sedang memberi jarak. Itu salah satu, memberi jarak dengan masalah yang kita hadapi. Karena ketika kita terlalu dekat dengan masalah, kita juga tidak bisa netral. Kita tidak bisa melihat dengan jelas. Ketika kita kalau HP sekarang kan bisa dibesarkan begitu ya. Kalau kita lihat gambar orang, kalau itu zoomnya gede banget, cuman hidung tok misalnya, kita ya nggak tahu toh itu siapa, begitu kan? Maka kita perlu kecilkan, beri jarak. Tadi aja Ko Yusuf juga mau lihat ini agak dijauhkan dulu begini begitu kan, supaya lebih jelas, supaya lebih jelas begitu. Jadi kita perlu memfigurkan masalahnya seperti apa, mengambil jarak. Ini satu. Lalu yang kedua, kita berusaha memisahkan jarak, lalu memisahkan karena ini kaitannya dengan otak dan pikiran. Maka bahasanya yang dipakai hampir sama seperti tadi. Kadang kita berpikir bahwa kok aku kok jelek ya, kok aku kok miskin ya, atau kita punya pikiran overthinking negatif apa yang sering muncul. Kenapa sih kok ini terjadi dengan aku? Kenapa kok selalu aku yang disalahkan? Ya. Kenapa kok aku yang menerima ini, kok bukan orang lain? Kalau saya berpikir misalnya, ini saya baru saja patah tulang, 2 tulang saya patah, gitu ya, itu pun sedang baru akan pelayanan di Nusa Kambangan, gitu. Udah mau pelayanan, berangkat jam 7, dari tangga jatuh ketemu, gitu kan, berdarah open fracture. Kalau saya terus berpikir, kenapa sih kok aku kan mau pelayanan, aku kan mau berbuat baik, misalnya seperti ini, maka nggak akan move on. Tidak akan membuat kita jadi lebih efektif. Sama, seringkali masalah-masalah itu membuat kita menjadi overthinking, jadi sangat cemas. Nanti bagaimana kedepannya dan lain sebagainya. Maka kita perlu memberi satu kalimat. Kalimat ini akan membuat kita lebih tenang. Misalnya saja ketika kita berpikir
saya selalu yang disalahkan. Maka kita katakan, saya hanya berpikir bahwa saya selalu disalahkan. Saya hanya merasa, atau saya berpikir bahwa saya disalahkan. Satu kalimat, satu kata ini disesel kayak gitu ya, diselipkan pada kalimat yang negatif. Survei membuktikan bahwa ini berpengaruh pada orang ini menjadi membawa pengaruh yang positif. Ditambah lagi kalau misalnya kalimat ini ditambahkan, saya menyadari bahwa saya berpikir kalau saya paling jelek lah, saya inilah. Jadi kita memberi jeda bahwa ini bukan kenyataan. Saya hanya berpikir, belum tentu kan pikiran saya benar. Saya hanya merasa, belum tentu kan perasaan saya itu suatu kemutlakan. Ini yang dinamakan dengan teknik diffusional. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Jangan overreacting, beri jarak, kemudian lakukan diffusional kognitif tadi. Bapak Ibu pernah lihat restoran sushi? Pernah nggak? Dimana makanan itu jalan ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak overreacting? Ketika makanan itu jalan gitu ya, biarkan itu makanan itu lewat tanpa kita memberikan penilaian banyak. Ini enak, ini enak, ini mampu, ini apa begitu ya. Kita jadi overreacting. Latihlah pikiran kita untuk tidak menilai segala sesuatu, karena kita tidak pernah bisa tahu pikiran apa saja yang masuk hari ini. Biarkan pikiran itu datang, tapi kita tidak overreacting. Tidak overreacting, beri jalan, lakukan diffusional. Ini akan melatih otak kita untuk lebih tenang, sehingga kita bisa mengelola kecemasan kita. Ketika kecemasan terkelola, energi kita masih tersimpan untuk kita melakukan hal-hal yang untuk kita bisa berpikir lebih jernih, sehingga kita memunculkan ide-ide yang luar biasa. Jadi banyak sekali orang-orang sekarang yang di tengah-tengah pandemi ini banyak yang mengatakan memang ekonomi sulit. Ya, itu saya akui. Tapi ada juga orang-orang yang meletek gitu ya. Mereka bisa membuat sesuatu ide-ide yang membuat mereka survive. Banyak yang kemudian dari kantoran di PHK, kemudian jualan makanan kebanyakan, karena sampai kapanpun orang butuh makan. Ada yang kemudian, oh sekarang musimnya zooming, saya tak beli zooming, saya sewa-sewakan. Ya ada. Ya. Jadi ada saja celah atau cara yang bisa kita ambil ketika kita berada dalam kondisi yang tenang. Relax ini bukan berarti kita bumbuan santai nggak ngapa-ngapain, tidak. Tapi kita sedang mengkondisikan pikiran kita untuk menjadi lebih jernih dan kemudian menjadi lebih efektif. Harapan saya, niscaya ketika kita menjadi orang yang lebih tenang, kita bisa mengatasi situasi-situasi yang sulit, bukan karena kita mencari kesenangan-kesenangan yang sesaat begitu ya. Karena itu tidak akan bertahan lama, tapi kita mendapatkan solusi-solusi yang lebih efektif dan bisa membuat kita survive di masa-masa yang sulit. Demikian dari saya harap kita semua bisa lebih mampu mengelola emosi-emosi kita dengan beberapa tips yang tadi sudah saya sampaikan. Tetap survive teman-teman semua, kita semua tetap survive melalui masa pandemi ini, tetap kuat, tetap sehat, karena kita orang-orang yang bisa mengelola masalah, mengelola kecemasan diri kita, dan kemudian menemukan hal-hal yang solutif kalau kata Bu Tejo ya. Tetap semangat, salam sehat selalu semuanya teman-teman.